Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Idris. Di sini saya akan menjelaskan tentang input class in Java. Baik, kita introduction terlebih dahulu untuk pengulasan materi. Dalam program komputer itu terdapat tiga program yang sudah ada. Yang pertama ada input, proses, dan output. Untuk input sendiri itu untuk memasukkan nilai yang akan diproses ke tahapan selanjutnya. Lalu untuk proses itu sendiri untuk memproses input yang sudah diinput atau sudah dimasukkan pada proses input, dan output itu untuk mengeluarkan hasil proses yang sudah diproses. Baik, untuk input dalam Java sendiri itu sudah disediakan dalam beberapa class. Di sini kita akan bahas tiga class untuk mengambil inputan. Yang pertama ada class scanner, class buffer reader, and class console. Dalam program input itu sendiri, class tersebut itu berbasis teks atau konsol yang akan kita jelaskan ini. Baik, untuk tutorial. Untuk tutorial pastikan kalian sudah download untuk JDK-nya. Lalu untuk framework-nya di sini saya akan menggunakan NetBeans. Lalu setelah itu kita buat new project. Lalu kita pilih di sini saya pilihnya untuk full package Java, dan untuk project name-nya saya buat tugas 1 Muhammad Fahmi Idris. Baik, dan di sini adalah codingan dari program input class scanner. Di sini akan saya jelaskan. Baik, di sini untuk package tugas. Di sini nama package-nya, lalu untuk import-nya. Yang paling penting itu adalah dari beberapa kelas itu sendiri sebenarnya semuanya sama. Yang membedakan hanyalah fungsinya dan package-package yang digunakan dan metodenya juga. Di sini untuk Java scanner input ini untuk fungsinya itu hanya menginput scanner-nya saja menggunakan menggunakan package import spasi java.util.scanner. Di sini di line 4 ini untuk import scanner programnya. Lalu di sini untuk tipe datanya saya gunakan string dan integer. Dan untuk sistem outputnya saya menggunakan println. Dan di sini untuk metode yang digunakan untuk inputnya ialah keyboard.nextLine buka kurung dan tutup kurung. Baik, untuk proses akan saya jelaskan sedikit ya. Dan di sini untuk line 18 dan 19 itu adalah output yang akan dikeluarkan. Di sini untuk di line 19 adalah nama mahasiswa. Dan setelah itu akan kita input untuk nama mahasiswa itu sendiri, dan begitu juga proses selanjutnya sampai proses tanggal masuk. Sampai tanggal masuk ya. Baik, nanti untuk hasilnya akan keluar itu dari apa yang proses kita input tadi. Dan beginilah hasilnya. Di sini untuk outputnya kita keluarin terlebih dahulu untuk pendata mahasiswa, lalu untuk nama mahasiswanya kita tulis siapa, kampusnya kampus mana, NIM, dan tanggal masuk. Dan di sini adalah outputnya. Baik, untuk class buffer reader. Untuk class buffer reader itu sendiri, untuk fungsinya sepertinya sama untuk scanner input. Tetapi di sini juga bisa untuk input fungsi lain seperti dalam jaringan dan file. Dan untuk package yang digunakan di sini adalah yang mandatory ya. Di sini saya menggunakan 3 package untuk importnya. Dan paling mandatory itu yang di line ketiga, yaitu import spasi java.io.bufferreader. Itu yang paling important ya, mandatory. Dan ini saya tambahkan IO exception dan input stream reader. Baik, untuk tipe datanya sendiri saya menggunakan tipe data string semua. Dan untuk gray words ini ya, dan ada di sebelumnya yang tadi, itu gray words itu sendiri itu sebenarnya hanya pendeklarasian saja, jadi tidak mempengaruhi program yang akan kita buat. Lalu di sini untuk metode yang kita gunakan itu menggunakan br spasi buffer reader, br.readline. Dan untuk sistem printout-nya sama, saya menggunakan println. Di sini akan muncul pop-up nama mahasiswa dan ini kita input. Untuk line 23 itu akan muncul outputnya, dan di line 24 itu akan
Muncul untuk inputannya untuk input yang akan kita input, lalu di line 36 sampai 39 adalah output yang telah kita buat. Contohnya seperti ini. Untuk hasilnya antara kelas scanner, buffer reader, dan kelas console itu hasilnya sebenarnya sama saja, yang membedakan hanyalah fungsinya dan untuk metodenya juga dan package-nya. Nah, untuk kelas console. Untuk kelas console sendiri ini saya lebih prefer ke kelas console dikarenakan dari sisi code-nya itu lebih sedikit dan untuk fungsinya juga mirip-mirip dengan buffer reader. Tetapi yang membedakan untuk kelas console ini sendiri hanya bisa digunakan di terminal atau CMD saja. Untuk importnya saya di sini menggunakan untuk package-nya saya import java.io.console dan untuk tipe datanya saya menggunakan string semua. Dan untuk metodenya yang digunakan adalah count.readline. Untuk outputnya saya samakan juga seperti yang sebelum-sebelumnya yang menggunakan println. Dan hasilnya seperti ini. Baik, apa sih membedakan antara kelas-kelas tersebut? Baik, untuk kelas scanner itu sendiri merupakan kelas yang menyediakan fungsi-fungsi untuk mengambil input dari keyboard atau scanner dengan import package yaitu import java.util.scanner. Dan untuk kelas buffer itu sendiri sebenarnya tidak hanya untuk mengambil keyboard saja, tetapi ada beberapa fungsi juga yang bisa digunakan seperti input dari file dan jaringan. Perbedaan buffer dan scanner itu terlihat daripada fungsinya dan metode yang digunakan. Dan untuk code-nya sendiri menggunakan import java.io.bufferreader. Dan yang terakhir kita akan bahas class console. Sebenarnya class console itu sama dengan class bufferreader. Yang membedakan hanyalah kalau class console itu hanya bisa digunakan di terminal atau CMD saja. Dan untuk code-nya itu sendiri menggunakan import java.io.console. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai input class yang ada di Java. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.